Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Santi Rosi Bella. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi kami yaitu blended learning dalam pembelajaran. Dalam mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, di mana dosen pengampu kami adalah Ibu Era Oktaviona MPD. Baiklah, sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Septi Wulansari NPM 1911010437 sebagai pemateri 1, dan saya sendiri, Santi Rosi Bella NPM 1911010433 sebagai pemateri kedua, dan Siva Isnaniah NPM 1911010439 sebagai pemateri ketiga, dan Septia Wulandari NPM 1911010434 sebagai pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septi Wulansari NPM 1911010437. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan poin A, yaitu tentang konsep blended learning. Bagaimana sih konsep dari blended learning itu? Jadi, secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran, bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, atau formula suatu penyelarasan, kombinasi atau perpaduan. Sedangkan learning memiliki makna umum, yakni belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola, pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Apa yang dicampurkan? Menurut Elena Mossa tahun 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas, classroom lesson, dengan online learning. Pada perkembangan istilah yang lebih populer adalah blended learning dibandingkan dengan blended learning. Kedua istilah tersebut merupakan isu pendidikan terbaru dalam perkembangan globalisasi dan teknologi blended learning. Zhao menjelaskan isu blended learning sulit untuk didefinisikan karena merupakan sesuatu yang baru. Walau cukup sulit mendefinisikan pengertian blended learning, tapi ada para ahli dan profesor yang meneliti tentang blended learning dan menyebutkan konsep dari blended learning. Blended learning sebagai kombinasi karakteristik pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik atau blended learning. Menggabungkan aspek blended learning seperti pembelajaran berbasis web, streaming video, komunikasi audio sinkronus dan asinkronus dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka. Bong dan Graham tahun 2006 menjelaskan bahwa blended learning adalah gabungan dari dua sejarah model perpisahan mengajar dan belajar, sistem pembelajaran tradisional dan sistem penyebaran pembelajaran, yang menekankan peran pusat teknologi berbasis komputer dalam blended learning. Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, yang saya paparkan tadi, maka dapat dikatakan secara sederhana, blended learning adalah kombinasi atau penggabungan pendekatan aspek blended learning yang berupa web-based instruction, video streaming, audio, komunikasi sinkronus dan asinkronus dalam jalur blended learning sistem LSF dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka, termasuk juga metode mengajar, teori belajar, dan dimensi pedagogik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator atau mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Kepada Saudari Santi, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan materi, yaitu materi kedua, di mana berjudul karakteristik blended learning. Menurut Sharpen, karakteristik blended learning itu ada 3, dan yang pertama itu ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. Yang kedua, transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Terus yang ketiga, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Jadi dari ketiga karakteristik itu dapat kita simpulkan bahwa karakteristik blended e-learning itu sendiri adalah sumber suplemen dengan pendekatan tradisional yang mendukung lingkungan belajar virtual melalui suatu lembaga, rancangan pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan tingkat praktik pembelajaran dan pandangan tentang semua teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran itu sendiri. Kemudian, penerapan suatu model pembelajaran harus berdasarkan teori belajar yang cocok untuk proses pembelajaran, agar kelangsungan proses tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Karena model ini adalah model pembelajaran campuran, maka teori yang digunakan pun terdiri dari berbagai teori belajar yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dengan disesuaikan situasi dan kondisi peserta didik dan institusi yang menggunakannya. Berdasarkan komponen yang ada dalam blended e-learning, maka teori belajar yang mendasari model pembelajaran tersebut adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu sendiri dapat mendorong pelajar untuk membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman individu dan mengaplikasikannya secara langsung pada lingkungan mereka. Nah, karakteristik teori belajar konstruktivisme untuk blended e-learning adalah yang pertama active learners, yang kedua learners construct their knowledge, yang ketiga subjective dynamic and expanding, yang keempat processing and understanding of information, yang kelima learners has his own learning. Kemudian, individual learning dalam teori ini, pelajar adalah peserta didik yang aktif, dapat membangun pengetahuan mereka sendiri secara subjektif, dinamis, dan berkembang. Kemudian, peserta didik memproses dan memahami suatu informasi sehingga pelajar memiliki pembelajarannya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan blended e-learning. Jika dikaji secara terminologi, maka blended e-learning menekankan pada penggunaan internet seperti pendapat Rosenberg pada tahun 2001 menekankan bahwa blended e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Secara spesifik, dalam pendidikan guru, blended e-learning memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, blended e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan-pelatihan tentang materi keguruan, baik substansi materi pelajaran maupun ilmu kependidikan secara online. Yang kedua, blended e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer. Yang ketiga, blended e-learning tidak berarti mengganti model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas guru amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaian. Yang kelima, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang keenam, memanfaatkan keunggulan komputer. Dan yang ketujuh, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di dalam komputer.
Pendapat Hawkeye dalam Prayitno tahun 2017 tentang pengembangan blended e-learning mengemukakan bahwa terdapat 3 kemungkinan model dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama yaitu model web course atau penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang dikondisikan peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Setiap bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya disiapkan dan disampaikan melalui internet. Yang kedua, model web-centric course atau penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Nah, dalam model ini pengajar bisa memberikan petunjuk pada pembelajaran untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Yang ketiga, model web enhanced course atau pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu, peran pengajar dalam model ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran, dan menyajikan materi melalui web yang berdasarkan ketiga model di atas. Model web course sulit dikembangkan pada pembelajaran di sekolah. Hal ini dikarenakan pada model ini menerapkan pembelajaran yang penuh tanpa tatap muka. Pada model web-centric course dan web enhanced course lebih tepat diterapkan di dalam sekolah pada pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dikarenakan pada model tersebut yaitu masih menerapkan tatap muka untuk menyampaikan sebagian materi-materi pembelajaran, dan penerapan pada model web enhanced course digunakan sebagai penunjang saja dalam pemberian materi penggayaan, berkomunikasi antar peserta didik, atau dengan narasumber lain yang dilakukan di luar jam pembelajaran formal. Nah, penerapan blended e-learning mendorong peserta didik cepat memahami materi dengan baik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terus, pembelajaran ini juga menekankan peserta didik untuk belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber guna menambah wawasannya. Peserta didik dapat membangun pengetahuan dalam diri mereka secara alami, kemudian dapat membangun pengetahuan dalam diri mereka secara alami, kemudian dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seftia Wulandari dari kelompok 4 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan. Di sini saya akan membahas materi tentang prosedur blended learning dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, prosedurnya itu adalah meningkatkan kualifikasi guru. Dan meningkatkan kualifikasi guru merupakan prioritas utama dalam pendidikan manusia. Secara spesifikasi ada 6 tahapan yang dapat diselenggarakan untuk menghasilkan hasil yang optimal menurut Steph, Slember, dan juga Secretary. Yang pertama yaitu menetapkan macam dan materi bahan ajar. Terus yang kedua yaitu menetapkan rancangan dari blended learning yang akan digunakan. Yang ketiga itu menetapkan format dari online learning. Yang keempat yaitu melakukan uji terhadap rancangan yang akan dibuat. Yang kelima itu menyelenggarakan blended learning dengan baik. Dan yang terakhir yang keenam itu menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi pelaksanaan blended learning.
Blended learning ini merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka dan juga pembelajaran on-learning dengan internet. Blended learning ini dapat digunakan untuk pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Dan model ini tepat sekali atau cocok untuk kita gunakan pada saat pembelajaran daring ini. Dan proses pembelajarannya berupa keterpisahan belajar mandiri, layanan belajar, tutorial. Dan blended learning ini dapat menggunakan tutorial. Dan tutorial itu sendiri merupakan suatu proses memberi bantuan seseorang terhadap orang lain, baik secara personal, perseorangan, ataupun secara berkelompok. Dalam konsep ini, tutorial adalah layanan belajar yang dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda, seperti pendidikan yang berfungsi sebagai wasilah. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon maaf. Thank you for watching and assalamualaikum.